Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal program kreatif mahasiswa dengan judul Healthy Dessert Box atau Healthy the Box. Dengan dosen pengampu mata kuliah itu Ibu Asisten Profesor Metaliana MPD. Nah, kami beranggotakan yang pertama itu saya sendiri, Eli Ernawati, dan yang kedua itu ada Nur Atika. Nah, adapun yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua adalah gambaran umum rencana usaha, yang ketiga yaitu metode pelaksanaan, dan yang keempat anggaran. Nah, untuk pendahuluan dan gambaran umum rencana usaha akan saya jelaskan, kemudian metode pelaksanaan dan anggaran biaya akan dijelaskan oleh Nur Atika. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, seiring berjalannya waktu, persaingan usaha di bidang kuliner menjadi semakin ketat, sehingga membuat pelaku usaha harus terus berinovasi agar bisnis kuliner yang ia jalani dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Nah, dessert saat ini menjadi salah satu usaha di bidang kuliner yang sangat digemari oleh masyarakat. Peminatnya datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dessert yang awalnya hanya sebagai hidangan penutup, sekarang berubah menjadi cemilan yang bisa dinikmati kapan saja. Berdasarkan tren perkembangan dessert ini, menjadi inspirasi peluang usaha yang menjanjikan, karena dessert ini mendapat tempat di masyarakat. Nah, salah satu dessert yang digemari oleh masyarakat saat ini adalah dessert box. Tidak hanya menawarkan rasa manis dan tampilan yang bisa diinovasi dengan cantik, namun pembuatannya terbilang cukup mudah. Rasa dan tampilan yang menarik, serta budaya konsumtif masyarakat Indonesia membuat peluang usaha dessert box ini bisa digemari oleh berbagai kalangan, sehingga peluang usahanya bisa sangat menjanjikan. Nah, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, dari latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah yang pertama yaitu bagaimana cara membuat healthy the box ini. Kemudian yang kedua, apa manfaat apabila masyarakat mengkonsumsi healthy the box ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana strategi pemasaran untuk healthy the box. Nah, tujuan dari permasalahan tersebut yang pertama yaitu untuk mengetahui cara membuat healthy the box, kemudian memberikan manfaat kepada konsumen. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana sih strategi pemasaran yang tepat untuk healthy dessert box ini. Yang selanjutnya adalah luaran yang diharapkan. Nah, luaran yang dihasilkan dari usaha ini adalah dessert yang tidak hanya lezat, namun juga lebih sehat. Yang kedua adalah healthy the box yang merupakan kombinasi antara dessert box beraneka rasa dan buah segar, bisa dijadikan makanan penutup dan juga bisa dijadikan cemilan yang bisa disantap dimanapun, kapanpun, sesuai dengan konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dan kegunaan. Nah, yang pertama yaitu healthy dessert box ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, selain mengandung vitamin, kalsium, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan inovasi dalam dessert box sehingga menghasilkan karya yang digunakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Nah, yang kedua adalah gambaran umum rencana usaha.
Poin yang pertama yaitu gagasan kegiatan usaha. Healthy the Box atau Healthy Dessert Box yang kami tawarkan ini merupakan kombinasi antara dessert box dengan buah-buah segar. Nah, agar dessert box ini menjadi lebih sehat dan menyegarkan. Nah, dengan mengkonsumsi Healthy the Box ini atau Healthy Dessert Box ini, mereka akan mendapatkan 2 manfaat, yaitu tidak hanya enak, namun juga sehat. Kemudian, poin yang kedua adalah peluang pasar. Peluang pasar untuk usaha dessert box ini sangat menjanjikan. Makanan manis yang satu ini sangat banyak penggemarnya, karena dessert box ini aman untuk semua usia, sehingga target pemasaran kami adalah semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Dari yang statusnya pelajar, mahasiswa, masyarakat, maupun pekerja. Nah, agar dikenal oleh banyak orang, maka media promosi yang kami gunakan secara offline dan secara online. Nah, secara offline, kami akan menawarkan pada teman-teman, kerabat, tetangga, dan sebagainya. Kemudian juga akan dipromosikan secara online melalui WhatsApp, media sosial lainnya, seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya yang memungkinkan untuk digunakan agar lebih luas jangkauan pengenalan produk ini. Sehingga Healthy the Box ini bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, poin yang terakhir untuk gambaran umum rencana usaha yaitu keberlanjutan usaha. Healthy Dessert Box atau Healthy the Box ini merupakan makanan penutup dan cemilan lezat yang sehat. Sehingga Healthy the Box ini bisa dinikmati kapan saja serta aman dikonsumsi untuk semua usia. Harganya bisa dibilang terjangkau dan dapat dikemas dengan unik, serta produksi yang higienis dan lebih sehat tentunya adalah kelebihan dari dessert box yang kami tawarkan. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat mudah didapatkan di Tanjung Pinang. Selain itu, kemasan dan tampilan dari Healthy Dessert Box ini akan dikemas dengan tampilan yang lebih menarik, sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Nah, berdasarkan keunggulan-keunggulan yang sudah kami sampaikan tadi, maka hal tersebut dapat menjamin keberlangsungan usaha Healthy Dessert Box ini. Nah, untuk metode pelaksanaan dan anggaran biaya akan dijelaskan oleh Nur Atikah. Kepada Nur Atikah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu di bab 3 itu adalah mode pelaksanaan. Untuk yang pertama itu ada praproduksi. Yang dimana pada tahap praproduksi ini adalah menentukan bahan, strategi pemasaran, serta varian healthy the box yang akan diinovasikan seperti di sini ada di cheese apple, di chocolate grape, di vanilla banana, di chocolate mango, dan lainnya dalam pengembangan. Kemudian untuk selanjutnya itu ada produksi. Untuk produksi ini sendiri, kita di sini ada 3 poin seperti ada bahan, ada toppingnya, dan cara pembuatan. Untuk bahan itu sendiri, diperlukan 100, untuk satu resep kita menggunakan 110 gram cream cheese atau dikeluarkan 10 menit dari kulkas sebelum kita melaksanakan pembuatan. Kemudian 80 gram susu kental manis, 150 gram susu cair atau susu UHT, sendok makan perasan lemon, 10 keping Mary Regal itu dihancurkan. Kemudian untuk toppingnya nanti kita menggunakan choco chips, potongan mangga, Mary Regal. Itu untuk toppingnya itu bisa dikreasikan sekreatif mungkin, sesuai selera. Kemudian untuk cara pembuatannya, untuk yang pertama itu aduk rata susu kental manis, susu evaporasi, dan perasan lemon tadi. Nah, untuk yang kedua itu tuang ke blender, kemudian tambahkan cream cheese, blend hingga kental selama 20 detik. Yang ketiga, siapkan dessert box-nya. Kemudian tuang Mary Crumb hingga menutupi alas.
Selanjutnya, tuang adonan yang telah kita blender tadi. Tuang lagi Mary crumb-nya dan tutupi merata dengan adonan blender lagi. Jadi dia berlapis-lapis. Untuk yang keempat itu, tatalah topping dan diamkan di freezer minimalnya 4 jam sesuai selera kalian mau berapa lama, dan setelah itu siap disantap. Selanjutnya itu di sini ada promosi dan pemasaran. Untuk promosi pemasaran itu sendiri, yang pertama menawarkan produk secara offline, seperti yang tadi telah dijelaskan juga sebelumnya, disinggung di sebelumnya itu, seperti menawarkan langsung kepada teman, kerabat, tetangga, dan orang-orang yang seperti kita kenal atau seluasnya lah pokoknya. Dan via offline-nya melalui media sosial yang kita gunakan seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan jajarannya. Kemudian untuk yang kedua, membuat healthy box dengan berbagai varian rasa agar konsumen leluasa memilih rasa yang mereka suka. Jadi tidak hanya monoton itu-itu saja variannya. Untuk yang ketiga, itu menjual dengan harga terjangkau. Jadi untuk promosinya dan pemasaran ini menjualnya itu dengan harga yang terjangkau, tidak mahal dan tidak pula terlalu murah. Untuk pasca produksi, itu pada tahap ini dilakukan evaluasi pada proses yang dilakukan dari produksi hingga promosi, dan analisis perkembangan usaha serta pencapaian target usaha serta profit penjualan. Di sini ada bab 4, itu anggaran biaya. Untuk anggaran biaya sendiri di sini tercantum anggaran biaya ini rekapan anggaran biaya itu jumlahnya itu Rp529.500. Kemudian anggaran biaya kegiatan. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada yang pertama itu perlengkapan yang dibutuhkan. Di sini sekitaran Rp304.000. Kemudian untuk yang kedua itu bahan habis pakai itu menghabiskan Rp197.500. Kemudian di sini juga ada biaya perjalanan. Ini juga menghabiskan kira-kira total untuk semuanya, dari tadi yang pertama, yang kedua, hingga biaya perjalanan, itu menghabiskan Rp529.500. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nur Atika. Nah, itulah tadi presentasi yang sudah kami sampaikan dari PKMK yang sudah kami kembangkan dengan judul Healthy Dessert Box. Nah, itu saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.